Oke, selamat pagi Pak Budi. Saya Jacinta Cordeli dan partner saya Faustin Ilon Hadinata dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai manajemen bandwidth. Oke, jadi ini adalah 4 subbab topik bahasan kita. Yang pertama adalah bandwidth dan throughput, yaitu menjelaskan mengenai pengertian bandwidth dan throughput. Yang kedua ada contoh kasus yang tepatnya adalah menghitung throughput. Lalu yang ketiga ada manajemen bandwidth, yaitu menjelaskan mengenai pengertian dan ilustrasi manajemen bandwidth. Lalu keempat ada pembagian bandwidth, yaitu pembagian bandwidth sederhana dengan menggunakan mikrotik. Oke. Lalu ada bab pertama, yaitu bandwidth dan throughput. Oke, di sini kita ada dua definisi. Yang pertama, definisinya si bandwidth, yaitu jumlah maksimum data yang dapat dikirimkan oleh jaringan atau media transmisi dalam satuan waktu. Jadi, bandwidth ini ibaratnya kayak jalan tol, di mana di tol itu dalam satuan waktu nggak mungkin bisa menampung jumlah mobil yang unlimited atau gitu, pasti bakal ada batasnya. Nah, sebagai contoh, kita ambil dalam satu tol itu bisa menampung, bisa terdapat 30 mobil dalam suatu waktu. Tuh. Lalu yang kedua ada throughput, dan secara teoritis throughput itu merupakan pengukuran aktual dari data yang sedang dikirimkan melalui media dalam satuan waktu. Nah, kalau misalnya tadi bandwidth itu dalam satu tol ada 30 mobil yang bisa lewat, throughput ini biasanya nilainya lebih kecil, yaitu sebagai contoh, kita ambil 22 mobil yang bisa benar-benar lewat dalam tol tersebut untuk lancarnya. Tuh. Lalu, oke, di sini ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi throughput. Yang pertama adalah jam sibuk. Nah, jadi kalau misalnya jam lagi sibuk itu ibaratnya kayak di jalan di mana kisaran jam 6 pagi gitu. Biasanya kan orang-orang itu kan mulai keluar rumah, pergi ke sekolah atau ke tempat kerja gitu. Nah, itu jam sibuk. Nah, untuk ilustrasi ini juga bisa diterapkan ke bandwidth di mana kalau misalnya lagi jam sibuk itu biasanya jam-jam di mana orang lagi banyak banget yang ngirim data. Jadi untuk persatuan orangnya itu mungkin bisa pending pengiriman datanya tuh karena jaringannya lagi padat. Oke. Lalu kedua ada kualitas jaringan. Jaringan yang paling bagus itu pakai kabel karena bebas dari intervensi. Kalau misalnya kita pakai jaringan wireless, biasanya lebih sering ada masalah karena jaringan wireless itu rawan akan gangguan sinyal dari perangkat lain serta gangguan dari alam. Kalau gangguan alam itu misalnya kayak di depannya terhalang pohon atau gunung atau misalnya cuacanya lagi gak bagus kayak lagi hujan gitu. Lalu yang ketiga ada kecepatan uplink server. Server untuk website itu memang server untuk website gede itu memang mengalokasikan uplink yang besar. Tapi kalau misalnya pengunjungnya berlebihan, maka bisa jadi uplinknya habis. Sehingga ketika kita mengakses server tersebut dan mendownload data, maka kecepatannya bisa jadi yang kita dapat itu nggak full. Tuh. Lalu yang keempat ada malware. Kalau misalnya di komputer atau di jaringan kita itu pakai malware, biasanya jaringannya itu bakal terjadi penurunan kualitas karena biasanya jaringan kita itu sibuk dipakai sama si malware. Nah, selain itu, malware juga dapat merubah routing atau membelokkan trafik ke jaringan malware itu sendiri, sehingga komputer akan terasa lambat jika digunakan untuk mengakses internet. Oke. Oke, selanjutnya biar lebih paham lagi mengenai apa sih perbedaan antara bandwidth dan juga throughput. Di sini ada contoh kasus yang akan kita bahas. Boleh di next? Oke, jadi di sini sebut aja ada yang namanya Jose. Jose di sini ingin mengunduh suatu file dari internet yang berukuran 256 kilobyte
dengan kecepatan internet dari provider sebesar 128 kilobyte per second. Kalau misalnya secara logika nih, hal tersebut kan harusnya hanya butuh waktu 2 detik untuk selesai diunduh. Tapi ternyata filenya itu baru sampai di komputer Jose setelah 4 detik. Nah, berarti ada perbedaan nih antara si bandwidth yang disediakan oleh provider dengan bandwidth sebenarnya yang bisa digunakan oleh Jose. Bandwidth sebenarnya ini biasa disebut juga dengan throughput, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya oleh Jasinta. Untuk perhitungannya sendiri, throughput itu bisa dicari dengan membagi ukuran file dengan waktu aktual pengiriman. Jadi, didapatkan throughput sebesar 256 dibagi 4 sama dengan 64 kilobyte. Lalu yang ketiga ada mengenai manajemen bandwidth. Oke, jadi kalau secara teori, manajemen bandwidth itu merupakan tindakan membagi maksimal jumlah data yang akan dikirimkan atau membagi bandwidth dalam setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan yang sama agar dapat terbagi rata. Lalu, untuk lebih jelas mengenai manajemen bandwidth ini, di sini kita punya ilustrasi, ya ilustrasi. Contohnya, kita mau melakukan manajemen bandwidth dalam kelas B501. Nah, jadi misalnya di sini ada internet yang tersimpan dalam modem. Nah, misalnya si modem ini punya bandwidth 12 Mbps, bakal dibagiin ke 3 perangkat, yaitu perangkat yang IP-nya 172.25.02, 03, dan 04. Nah, di sini kalau sebelum melakukan manajemen bandwidth, itu bisa kita lihat si 2-nya itu dapat 5 Mbps, yang si 3-nya dapat 4 Mbps, dan si 4 itu dapat 3 Mbps. Nah, kalau gini kan jadinya tidak adil karena setiap perangkat mendapatkan eh, jumlah jaringan yang berbeda-beda. Lalu ini adalah gambarannya setelah melakukan manajemen bandwidth, di mana bisa kita lihat si 2, si 3, dan 4 ini tiga-tiganya adil terbagi rata, masing-masing dapat 4 Mbps. Tuh. Berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan kita mengenai contoh pembagian bandwidth pada mikrotik. Untuk pengertian mikrotik sendiri, mikrotik adalah suatu teknologi yang menyediakan layanan internet dengan menjadikan suatu komputer itu sebagai router dari jaringan. Boleh di next? Oke, sebelum kita masuk ke step pertama, di sini kita mau kasih tahu dulu aplikasi apa sih yang digunakan untuk pembagian bandwidth. Kalau misalnya kalian lihat di bagian kanan bawah dari screenshot window address list, di sini ada lingkaran warna biru yang merupakan logo dari app yang dipakai, yaitu Winbox. Dan pastiin juga kalau misalnya mikrotik kalian itu udah terhubung ke internet sebelum melakukan pembagian bandwidth. Untuk langkah pertamanya sendiri, kita perlu melakukan pengaturan pada IP address untuk masing-masing interface yang terhubung sama klien. Contohnya, di sini ada untuk interface Ether 2 dengan IP address 10.10.10.1 dengan prefix 24, kemudian ada Ether 3, Ether 4, dan seterusnya. Oke, tahap keduanya adalah membuat DHCP server untuk setiap klien melalui menu IP, kemudian DHCP server dan DHCP setup yang diberi kotak merah pada gambar screenshot di sini. DHCP server ini digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan konfigurasi IP address-nya itu secara manual, tahap ini boleh di-skip. Next. Selanjutnya, untuk metode pembagian bandwidth yang kita gunakan itu adalah simple queue. Nah, untuk cara mengakses menu ini bisa melalui queues, kemudian setelah muncul window queue seperti list di atas, pilih bagian simple queues dan tekan tombol plus untuk membuat rule baru. Boleh next. Nah, setelah tanda plus yang tadi itu diklik, akan muncul window box seperti ini. Ada 2 tab yang akan kita bahas. Yang di bagian kiri itu tab General, dan di bagian kanan itu tab Advanced. Di sini kurang lebih sama, jadi kita bisa memberi nama untuk rule-nya, kemudian menentukan target
interface. Kalau misalnya dari sini itu ada Ether 2, kemudian max limit yang terdiri dari target upload dan juga target download yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Di tab Advance, kita bisa juga tekan tombol copy yang diberi kotak merah ini untuk memudahkan pembuatan rule baru dengan konfigurasi yang sama, namun pada interface yang berbeda. Oke, terakhir biasanya kecepatan dari download dan upload speed itu bisa kita cek dari berbagai website yang ada di internet. Dan bisa dilihat juga bahwa hasilnya itu hampir sama seperti yang udah kita setting sebelumnya, yaitu 1190 kilobit untuk download dan 333 kilobit untuk kecepatan upload. Next. Nah, ini adalah kumpulan dari beberapa referensi yang kita gunakan dalam pembuatan presentasi ini. Oke, sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton.